Kalau DPR tidak segera mengesahkan, berarti DPR itu melegitimasi tindak pidana korupsi. Halo Sobat Podcast, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang sangat dibicarakan banyak orang, pasti penasaran toh. Ini salah satu topik yang ramai dibicarakan baik dari kalangan elit sampai akar rumput. Kemarin dari demo mahasiswa juga menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa 17+8 kalau kita kenal, yang sudah ramai di kalangan publik. Itu salah satu tuntutannya mempercepat undang-undang perampasan aset. Kita akan membahas tuntas di sini bersama narasumber yang luar biasa, dan tidak lupa juga saya ditemani salah satu host yang hebat juga, ada Bung Jumadi Sinaga. Halo dulu Bung. Halo. Kita di sini bersama Jumadi akan membahas, mengulik lebih dalam apa sih undang-undang perampasan aset itu dan bagaimana pengawasannya, aplikasinya, dan pemahaman tentang undang-undang perampasan aset ini. Karena kita ketahui sendiri, masih belum banyak orang mengetahui apa isinya. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Mungkin Bung Jumadi bisa memperkenalkan abang kita yang sangat ganteng ini lah. Oke, hari ini kita kedatangan abang kita yang luar biasa. Namanya Dr. Sutrisno. Ya, selamat siang Bang. Siang. Jadi abang kita ini pernah berkecimpung di IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia ya Bang ya. Iya. Dan sekarang juga sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN Peradi ya Bang. Ketua Umum. Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Begitu Bung Theo. Aku mau nanya-nanya dulu Bang, sebelum kita masuk ke undang-undang perampasan aset. Abang ini kan mantan ketua IKADIN tahun berapa sih Bang? Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia itu tahun 2015 sampai tahun 2022. Ya. Berarti yang sebelumnya kemarin Bang ya? Ya, sebelumnya betul. Kalau wakil ketua umum era sekarang Bang? Kalau saya jadi Ketua Umum sejak 2010 ya. Lama juga. Senior ya Bang. Kebetulan saya pengacara Bang. Oh iya. Makanya saya bertanya-tanya begini Bang, ya Abang salah satu senior kita. Pengen juga seperti itu Bang ya. Mengikuti jejak Abang lah. Kita masih muda kan Bang. Iya. 2010 Bang ya. 2010. Sampai sekarang. sekarang. Jadi 2010 sampai 2015. Kemudian 2015 sampai sekarang. Cukup lama ya. Cukup. Udah berapa lama sih Bang Abang berkecimpung di dunia hukum ini sebagai praktisi Bang ya, pengacara? Kalau sebagai advokat saya itu lulus ya tahun 1986. Udah lama. Akhir Bang. Saya lahir 92 Bang. Agak jarak jauhnya. Ya, terus Bang, 86 Bang ya? Ya, 86 saya jadi advokat. Jadi Kalau dulu kan pengacara praktek ya. Betul. Praktek, baru setelah itu kalau sudah memenuhi syarat ada ujian lagi, ada menangani perkara 10 perkara pidana, 5 perkara perdata. Terus kalau zaman saya dulu harus di Ricus. Ricus di Kodam. Di Kodam. Oh gitu Bang ya. Apakah orang ini terlibat PKI atau tidak? Oh, ada sampai begituan ya Bang ya? Ada Ricus, persyaratan Ricus. Samping waktu itu harus mengikuti penataran P4. Oh iya, P4 tahun 120 jam. Wih. Ya. Gak punya kepala itu maksudnya dulu. Oh gitu Bang ya, sampai harus ada difilter lah istilahnya Bang ya, bahwa apakah ini ada antek-antek itu atau nasionalisme gitu Bang ya? Enggak hanya sampai di saya ya, tapi orang tua saya juga dicek di Kodim. Orang tua saya tinggal, terus mertua saya tinggal juga dicek di Kodimnya. Gitu. Dari 86 sampai 2025 berarti udah berapa puluh tahun Abang berkecimpung di dunia ini Bang ya? Udah 30 berapa? 29 teman-teman yang menghitung. Urusan kita dengan podcast aja Bang. Kalau menghitung angka berapa tahun ya biar teman-teman yang menyimpulkan. Tapi hebatnya Bang ini ternyata sekarang justru ngajar juga di PKPA ya Bang ya? Iya. Betul. PKPA ngajar. Beliau wakil ketua umum menjabat, tapi Abang nggak kelihatan tua sih, masih muda sih Bang. Serius ya Bang. Oke Bang, kita masuk Bang ke dalam topik Bang. Tadi saya sudah membuka Bang, izin terkait
undang-undang perampasan aset ini sangat ramai sekali dibicarakan, baik di kalangan elit politik maupun akar rumput, Bang. Kayak masyarakat, emak-emak, anak muda, semua punya fokus terhadap undang-undang perampasan aset ini, Bang. Apalagi kan Abang perhatikan kemarin, Abang tinggal di Jakarta kan? Iya. Yang bagaimana mencekamnya demo, bagaimana kita melihat aksi-aksi daripada mahasiswa terkait fokus ini, Bang. Nah, alasan mereka ini kan setelah saya berdiskusi bahwa mereka muak dengan para wakil rakyat, mereka muak dengan pemerintah. Ini versi mereka ya, Bang. Saya hanya menjelaskan apa yang dikatakan mereka, bahwa ya mereka mengambil uang-uang rakyat, menyusahkan rakyat, dan melakukan tindakan semena-mena. Nah, muncullah undang-undang perampasan aset ini menjadi solusi bagi mereka, kalau katanya begitu, Bang. Nah, saya mau mempertajam, Bang. Sebenarnya undang-undang perampasan aset ini secara simpel dulu, Bang. Apa sih sebenarnya barang ini? Jadi ketika Joko Widodo menjadi presiden, itu sempat pemerintah ketika itu mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Jadi judulnya Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak mengasumsikan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini hanya terkait dengan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Iya. Dan di situ akan merugikan keuangan negara. Sebenarnya kalau yang saya amati dari RUU perampasan aset, judulnya itu RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Jadi beberapa tindak pidana yang bisa terkait dengan korupsi, bisa juga tentang pembalakan hutan, dan atau tindak pidana yang lain, misalkan yang hukumannya itu adalah tuntutan hukumannya itu adalah di atas 4 tahun. Nah, itu bisa juga di asetnya dia itu bisa dirampas Oleh negara. Bahkan sebenarnya nilai minimal daripada aset yang dimiliki oleh seseorang yang mendapatkan aset atau harta itu dengan cara tidak benar, ilegal, itu yang minimal 100 juta. Ya, 100 juta ya. Itu bisa ditaruh. Nilainya ya, itu satu aset ya, Bang ya? Iya. Tapi aku potong, Bang, izin, Bang. Tadi menarik, Bang. Abang bilang tadi bahwa jangan orang berpikir masyarakat ini bahwa undang-undang perampasan aset ini hanya diberlakukan kepada pejabat pemerintah. Bisa juga nggak kayak kita, Bang? Misalnya amit-amit nih, Bang. Saya melakukan aset saya banyak tapi dari uang-uang nggak jelas. Bisa nggak saya dikenakan dalam undang-undang itu ya? Itu kan siapa saja. Oh, itu siapa saja berarti, Bang ya? Jadi siapa saja, nggak hanya pejabat. Iya. Jadi mereka yang melakukan tindak pidana ya, kejahatan itu tadi, kalau tuntutan hukumannya itu di atas 4 tahun, itu bisa. Berarti dalam termasuk begini, kalau misalnya diamati ya, antara harta yang dia miliki ya dengan penghasilannya tidak sesuai, maksudnya ada tambahan penghasilan kan? Betul. Ternyata kok lebih banyak hartanya, ini bisa hartanya dirampas oleh negara. Berarti artinya siapapun, baik itu tidak pejabat negara, masyarakat, ini berlaku untuk umum. Dari itu yang dipahami, Bang. Karena ya kita memang agak awam, Bang, terkait belum kita baca nih draft undang-undang RUU perampasan. Makanya nanti saya nanya Abang juga. Abang sudah baca nggak sih draft RUU perampasan aset? Maksudnya DPR sudah memflorkan nggak sih ke masyarakat draftnya? Saya sebagai orang awam bisa dapatkan konsep rancangan undang-undang perampasan aset itu. Berarti sebenarnya siapapun bisa ya, bisa mendapatkan. Bisa diambil di mana, Bang? Kalau misalnya untuk kita baca-baca gitu. Saya kira kan bisa langsung ada cara apa namanya itu ya. Download mungkin aplikasi ada, Bang ya. Maksud saya adalah tadi Abang berbicara bahwa penghasilan, saya umpamakan teman saya ini, Bang. Saya berdua ini menjadi kolong merak juga, Bang. Tapi dengan sesuai jalur yang benar kan. Saya umpamakan ini contoh aja, Bang. Contoh misalnya beliau penghasilannya sudah terbaca, tapi tiba-tiba kolong merat nih.
tiba-tiba dia meninggal bang, apakah asetnya bisa dirampas nggak bang? Kalau misalkan cara perolehannya dengan cara tidak benar, Iya, meskipun dia sudah meninggal dunia, bisa. bisa ya. Oh jadi Karena Tinggal- memang di saya baca di rancangan undang-undang itu Bang, di pasal 7 kalau nggak salah itu, meninggal dunia lari itu bisa ya, dirampas loh. Bisa. Sesuai dengan rancangan undang-undang itu ya. Iya. Jadi meninggal dunia ya kalau memang kita udah terdeteksi korupsi ya mau meninggal dunia pun ya tetap aja harta kita dirampas. Jadi tidak ada istilah untuk warisan untuk keturunan itu ya tetap aja ditarik. Bisa jadinya bang ya. Jadi barang itu ada di mana? Ya. Maksudnya itu barang bergerak atau barang tidak bergerak? Iya. Dikuasai oleh siapa? Kemudian diketahui, diduga bahwa barang itu diperoleh dengan cara yang ilegal, Yes. melakukan kejahatan dan sebagainya. Nah, maka itu akan dirampas oleh negara. Iya. Artinya kalau bahasa masyarakatnya bisa kusimpulkan uang haram balik kandang lah ya. Kan begitu bang. Iya. Uang haram balik kandang kan. Nah tapi bang ini bang, berarti undang-undang perampasan aset itu yang ngawasin siapa sih bang? Yang pelaksananya dalam pelaksanaan lah, kita tataran pelaksanaan dulu. Sebenarnya nanti negara akan menunjuk jaksa ya. Jaksa yang nanti yang mewakili negara. Iya. Itulah yang diberi kewenangan untuk melakukan perampasan terhadap aset-aset mereka yang melakukan kejahatan. Berarti yang menuntut hanya jaksa atau bisa polisi bang? Atau KPK? Nah ini bang, ini saya mau tanya. Jadi nanti yang melakukan proses penyidikan, kalau sudah ada harta yang dirampas ya. Diduga lah ya. Ya, itu ada penyidik, bisa dari polisi ya. Bisa dari kejaksaan, bisa juga dari KPK. Oh artinya segala aparat penegak hukum yang ada di Indonesia ini bisa, baik itu kepolisian, kejaksaan, KPK untuk melakukan penyidikan itu bang. Bahkan dari ini BNN juga bisa. Oh, BNN bisa juga. Saya baca ada beberapa itu. Harta itu diperoleh dari hasil kejahatan narkoba. Iya. BNN juga bisa. Jadi dia cukup apa ya? Pejabat sipil yang lain. Polisi PNS juga bisa. Bisa. Wah, sebenarnya kalau ini diterapkan bagus juga bang ya. Cuman hanya ini pengamatan saya dalam situasi negara seperti sekarang ini, memang dibutuhkan nanti aparat penegak hukum yang menangani perampasan aset itu komitmennya harus tinggi. Nah, itu dia. Komitmennya tinggi bahwa demi kepentingan negara. Nah, itu jangan sampai nanti mereka diberi kesempatan untuk melakukan perampasan aset, tapi ternyata dimainkan. Ya. Betul bang. Nah gini bang. Saya mewakili masyarakat umum lah bang. Walaupun saya pengacara, lepaskan dulu lembel-lembelnya kan. Hari ini kan saya mau wawancara ya bang. Nah, teman-teman ini kan banyak bertanya bang. Ya, selama ini kan undang-undang tipikor pun ada. Korupsi pun ada. Kan selama ini kan kalau bang lihat nih, kejaksaan memamerkan triliunan duitnya di muka umum kan. Nah, apalagi dengan masuknya undang-undang perampasan aset ini kan pasti akan lebih masif bang pergerakan teman-teman aparat penegak hukum ini. Tapi pertanyaan yang sering di medsos bang, yang saya baca bang di Instagramnya kejaksaan, duit ini diapakan sih bang sebenarnya bang? Maksudnya dikemanakan sih bang? Dan pengawasan duit ini untuk kembali negara, bagaimana sih prosesnya? Seharusnya kalau uang itu disita, ini yang kasus di Kejaksaan Agung, uang itu sudah disita oleh Kejaksaan Agung, maka seharusnya pada akhirnya uang ini harus dimasukkan pada kas negara. Nah, tetapi karena ini masih belum selesai penyidikannya, belum sampai proses persidangan, sampai ingkrah berarti, sampai ada keputusan di pengadilan, ya mestinya harus disimpan. Ada tempat penyimpanan tertulis. Kejaksaan Agung itu ada. Jadi tidak hanya uang sebenarnya untuk tempat penyimpanan. Jadi penyimpanan aset hasil perampasan itu sudah disiapkan nantinya. Untuk sementara bang, ketika nanti ada putusan pengadilan ya. Tapi setelah putusan pengadilan kembalikan kepada kalau jadi begini, yang saya baca di rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana ya. Jadi kalaupun ada seorang terdakwa diduga melakukan satu kejahatan, kemudian disidangkan oleh pengadilan. Nah, terus diputus oleh pengadilan, dia lepas dari tuntutan. Bukan berarti asetnya ini kemudian kembali kepada
kepada si terdakwa, Oh, bisa itu juga dirampas oleh negara. walaupun lepas dari Lepas. segala tuntutan, Betul, Bang. jangan lepas. Oh, gitu ya. Iya. Kalau ada seseorang melakukan kejahatan semasa hidupnya, setelah dia meninggal dunia, kemudian diketahui bahwa harta kekayaannya itu diperoleh pada saat dia masih hidup dari hasil kejahatan, itu juga bisa dirampas. Jadi setelah meninggal terus diselidiki hartanya bisa, Bang. Bukan pas saat penyelidikan baru dia meninggal, itu baru bisa maju. Bahkan begini di dalam RU yang Enggak, saya mau tanya dulu. Artinya, Bang, saya mau clearkan ini, Bang, bahas ini. Artinya, kan biasanya kan orang ini penyelidikan dulu, Bang. Misalnya saya lah anggap yang melakukan mengambil duit dengan tidak benar kan, disidik lah saya, Bang. Karena saya punya penyakit jantung meninggal. Tetap jalan toh kasus ini kan, tetap bisa dirampas kan, Bang? Iya, Itu bedanya dengan undang-undang yang sebelumnya. korupsi dan lain-lain kan. Kalau ini masih tetap dirampas, Bang. Nah, itu satu clear. Nah, satu pertanyaan lagi, Bang. Ketika saya meninggal, saya udah meninggal ya, Bang, belum ada penyidikan. Tapi polisi mau menyelidiki harta saya sebelumnya. Itu bisa nggak, Bang? Bisa. Artinya saya meninggal dulu nih, Bang, belum ada tindak pidana nih. Bisa. Wow. Bisa. Oh, begitu, Bang ya? Iya. Wow, ngeri sekali, Bang ya. Selagi itu tidak jelas asalnya. Walaupun semua kita udah subjeknya udah meninggal, Bang, subjek Iya, hukumnya. bisa. Jadi misalkan aset ini sudah berpindah ke orang lain. Betul. Iya. Itu maksud saya. Tiga dan sebagainya. Kalau ternyata diduga bahwa harta ini diperoleh dengan cara melakukan kejahatan, ya itu bisa dirampas. Cuma kan tidak hanya berhenti di situ. Nanti jaksa yang ditunjuk oleh negara ini harus mengajukan tentang perampasan aset itu ke pengadilan. Gitu. Oh, teknisnya begitu, Bang ya? Nah, dari sisi hak asasi manusia, bagi mereka yang menguasai aset itu tadi, kalau dia memang bisa membuktikan bahwa aset yang dia kuasai atau yang dia peroleh memang bukan dari hasil kejahatan, dia bisa maju keberatan. Iya. Upaya hukumnya, Bang ya? Ya, mengajukan keberatan. Keberatannya gimana teknisnya itu, Bang? Jadi kan nanti jaksa yang ditunjuk oleh negara untuk untuk menyidangkan perkara itu, ya kan? Nah, kan ada hakimnya nanti. Ya. Di pengadilan ada hakimnya. Nah, nanti pihak-pihak yang merasa keberatan atas perampasan aset itu dia bisa mengajukan keberatan dalam persidangan itu. Dalam persidangan itu ya, bahwa dia bisa membuktikan lah hartanya dari situ kan. Artinya ada ruang yang adil lah untuk membuktikan ini betul nggak hartanya dari memang proses yang benar ataupun yang tidak. Artinya diberikan ruang oleh persidangan, Bang, untuk membuktikan, Bang ya. Tapi pertanyaannya gini, Bang, menarik juga, Bang. Aku tadi baru sedikit baca-baca lah, Bang. Jadi biasanya kan, Bang, orang sita itu kalau dalam hukum, Bang, kita ya, Bang ya, ketika udah diputuskan ya, Bang, dalam pengadilan kan, ini sebelum putusan pun udah bisa langsung disita, Bang ya? Oh, bisa. Cuma perlu saya tegaskan juga dalam RUU perampasan aset itu terhadap aset yang sudah disita itu tidak boleh disita 2 kali. Oh, ya kan? Artinya kalau udah putus, kalau sudah disita oleh negara lain, kemudian ini misalkan aparat penegak hukum tahu bahwa ini caranya dapatnya nggak ilegal, secara ilegal gitu kan. Iya. Nah, kemudian disita lagi itu ya nggak boleh. Nggak bisa ya. Nggak boleh dilakukan 2 kali. 2 kali ya. Kalau sudah disita ya, Iya. sudah disita. Oh begitu, Bang ya, jadi nggak bisa 2 kali ya. Nah, menurut Abang lah, Abang setuju nggak dengan hadirnya undang-undang ini nantinya? Kalau demi negara ya, demi negara, demi bangsa, harus digarisbawahin, Bang ya. Saya setuju. Meskipun memang harus ada beberapa pembenahan di dalam RUU ini, karena kan kita kan sudah punya kitab undang-undang hukum acara pidana, ya kan. Jadi sebenarnya acuannya kan tetap kalau kita berbicara tentang hukum acaranya ya tetap pada KUHP kan. Iya. Tapi secara umum saya setuju kalau di Indonesia ini memang diberlakukan tentang undang-undang tentang perampasan aset itu. Kalau benar dijalankan. Karena gini, Bang, sorry, Bang. Kemarin itu kita waktu masih
Bang Pacul jadi ketua komisi 3 ya. Oh, ya. Waktu itu apa ya Pak Mahfud MT yang dibilangnya itu. Waktu RDP bang, dengar pendapat. Telepon dulu apa? Ketua umumnya. Ketua. Kalau kita di sini kan anggota-anggota. Telepon dulu dong ketua umum. Itu yang pertama bang ya. Yang kedua, baru-baru ini anggota komisi 3 juga yang sudah pindah ke komisi berapa beliau itu. Yang beliau bilang kalau mau OTT nih, telepon dulu dong. Maksudnya sasarannya tuh. Sasaran yang mau di OTT KPK itu telepon dulu. Ahmad Saroni kan kemarin bilang begitu bang. Telepon dulu ya. Iya. Kalau undang-undang perampasan aset ini dijalankan tetapi yang disampaikan Bang Pacul sama Saroni sebegitu, menurutku gimana kira-kira pendapat abang mau melaksanakan perampasan aset ini kalau kemudian mau nangkap aja harus lapor dulu ke ketua partai, harus telepon dulu orangnya, gimana kira-kira itu Bang? Saya kira begini, kalau hemat saya ya. Jadi anggota DPR itu kan wakil rakyat. Iya. Ya kan. Mestinya instingnya sebagai wakil rakyat itu kan juga harus memihak pada rakyat. Yes. Tidak hanya mengutamakan kepentingan partai. Iya, itu. Nah, jadi saya kira siapapun di Republik ini kalau melihat tentang rancangan undang-undang perampasan aset itu setuju. Nah, tinggal sekarang yang punya kewenangan untuk membawakan tentang RUU ini kan adalah DPR. Bisa DPR, bisa pemerintah. Nah, di eranya Pak Jokowi sebagai presiden, dia sudah membuat konsepnya itu. Iya, betul. Tapi sampai dengan hari ini kan ternyata belum disahkan. Belum digodok kan oleh DPR. Nah, saya secara pribadi beberapa kali bicara di beberapa media online mengatakan saya sangat berharap DPR itu segera untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Menurut abang apalah jadi pertimbangan DPR belum disahkan? Menurut abang aja. Mungkin mereka mungkin setengah hati atau sedang berhati-hati kali ya. Coba gimana itu? Secara podcast ya bang. Saya nggak begitu tahu ya kalau kenapa DPR tidak sedang mengesahkan. Apakah ada faktor kepentingan di balik itu semua? Ya kan? Artinya kalau DPR tidak segera mengesahkan berarti DPR itu melegitimasi tindak pidana korupsi. Iya. Nah, jadi melakukan pembiaran terhadap orang-orang itu melakukan kejahatan yang perbuatan-perbuatan yang ilegal. Berarti kan DPR itu seolah-olah mendukung kalau biarin aja kejadian-kejadian itu. Nah, maksud saya kira siapapun di Indonesia ini melihat bahwa undang-undang perampasan aset itu sangat penting. Betul. Kita ini persoalan yang paling utama ini kan salah satunya adalah korupsi atau kegiatan-kegiatan yang ilegal. Entah itu judi online, apakah itu pembalakan hutan dan sebagainya, atau tambang ilegal dan sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan ini kan yang rugi kan masyarakat. Betul. Lebih jauh lagi adalah negara. Iya. Di situ. Yang mestinya uang-uang yang diperoleh dengan cara ilegal itu masuk pada kas negara, kemudian oleh negara dikelola untuk kepentingan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Seharusnya kan itu yang harus dilakukan gitu loh oleh semua pihak lah ya terkait dengan itu. Memang tadi agak ngeri-ngeri sedap juga saya dengar statement abang ini. Aku ngambil kesimpulan bang ya. Tadi abang bilang kalau nggak disahkan RUU ini oleh anggota dewan, artinya DPR dengan sengaja melegalkan perbuatan tindak pidana. Ini harus digarisbawahi. Abang tadi yang bilang loh, ya kan? Gitu. Maksudnya bukan saya bang. Saya hanya agak ngeri sedap kalau bahasa begitu kan. Tetapi benar ya abang bilang ini. Ya itu. Artinya kan DPR kita dorong supaya segeralah mensahkan itu kan ya bang. Kalau nggak nanti dapat stigma negatif dari masyarakat seperti abang bilang bahwa DPR dengan sengaja melegalkan hal-hal yang tidak ilegal. Nah, istilah begitu agak bahasa ribet bang, tapi masyarakat saya rasa mengerti lah dengan hal itu kan. Tapi bang gini bang, kita boleh jujur lah bang, sebagai kita juga salah satu penegak hukum bang ya, advokat ya bang. Artinya gini bang, tingkat survei boleh bang cek lah, nggak usah sebut salah satu instansi ya, kita menyeluruh aja bang. Ketidakpercayaan kan tinggi bang. Betul nggak bang? Dalam penegakan hukum. Sebenarnya kalau saya sih sebagai pemimpin ya,
Anggap aja Bang, host punya cita-cita mimpi tinggi Bang. Jadi saya kalau punya pemimpin dikasih waktu, ya sebenarnya yang harus diutamakan dalam negara itu penegakan hukum. Jadi kalau ketika penegakan hukum ini bagus Bang, investasi bagus, tidak ada Iya. pungli, pendapatan bagus. Saya rasa gitu Bang. Karena orang mau berbisnis pun Bang, kalau nggak ada kepastian hukum, males kan Bang para investor. Iya. Nah, pertanyaan saya tadi Bang, tentang undang-undang perampasan aset ini. Tadi kan saya sudah membuka ruang Bang, bahwa survei menyatakan ada salah satu beberapa instansi lah penegakan hukum kepercayaannya rendah, masyarakat tidak percaya lagi. Bagaimana lah kita mau percaya dalam aplikasinya nanti dalam Perampasan aset. pelaksanaan undang-undang perampasan aset ini Bang? Takutnya gini Bang, ini menjadi bahan alat balas dendam Bang. Orang yang nggak bersalah pun di stigma nanti langsung dilakukan tindakan semena-mena perampasan aset. Takutnya menjadi barang undang-undang perampasan aset ini alat politik buat para penguasa yang baru Bang. Beda rezim, beda lagi cara penanganannya itu Bang, maksud saya Bang. Atau justru Kalau saya sebagai advokat profesional, Ya, ini maksud saya. advokat profesional. Jadi kan tadi saya sampaikan di awal bahwa ada proses persidangan untuk itu. Jadi bagi mereka yang mendapatkan aset itu dengan cara yang benar, Bisa dibuktikan. tapi kemudian dituduh Tidak benar, seolah-olah mendapatkan secara ilegal, ya, itu ada ruangnya Bang ya. ada bisa ngajuin keberatan. Iya, betul. Dia bisa buktikan bisa saya punya tanah sekian hektar, Iya. gitu ya. Iya. Wah ini masih hasil kejahatan. Nah, saya bisa buktikan ini loh, saya memperoleh tanah ini dengan cara begini, ini loh bukti kepemilikannya, misalnya salah satunya begitu. Jadi ada ruang bagi mereka yang memperoleh aset itu dengan cara yang benar, dia bisa mengajukan keberatan. Ya. Artinya Abang mau menyampaikan jangan takut ya terhadap pelaksanaannya. Saya kira nggak perlu dikhawatirkan ya. Kalau orangnya benar kan nggak perlu takut. Ya itu maksudnya. Ya, karena Bang banyak Bang. Kalau kita oke lah Abang berpendapat nih. Tapi kan di medsos saya baca kan Bang banyak juga yang pro kontra. Dalam arti ya bukan pro kontra sih. Lebih dalam tataran lebih disempurnakan lah undang-undang ini supaya tidak menjadi penyalahgunaan wewenangan daripada penguasa. Jangan jadi sumber kriminalisasi, menjadi balas dendam politik. Itu yang saya baca Bang, makanya saya tanya kan. Tapi kan Abang tadi udah memberi kepastian bahwa undang-undang ini punya ruang untuk mengajukan keberatan kan Bang. Iya. Nah, pertanyaan saya Bang, karena begini, kalaupun di tingkat pengadilan negeri ya udah diputus lepas gitu ya. Enggak, ini dinyatakan ini bukan hasil kejahatan. Nah, itu jaksa yang diberi tugas oleh negara itu bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Masih ada upaya hukum kasasi. Jadi itu bisa diuji lagi di tingkat Mahkamah Agung, di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Iya Bang ya. Iya. Nah, kalau kira-kira nih Bang, kalau muatan material dari RUU ini sudah terpenuhi nggak kira-kira Bang sesuai dengan apa yang ingin dicapai negara perampasan aset ini Bang? Secara materialnya Bang? Secara materialnya. Secara umum sih saya anggap sudah oke ya. Sudah oke. Sudah oke. Karena di RUU perampasan aset terkait tindak pidana ini kan sudah termasuk juga cara-cara untuk persidangannya. Iya betul. Bagaimana proses penelusurannya, pemblokiran aset itu, termasuk kalau misalkan harus berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang punya otoritas dalam bidang keuangan dan sebagainya. Untuk pemblokiran, misalkan dia punya harta uang dan sebagainya. Itu sudah diatur di sana. Nah, kalau kepastian hukum kira-kira Bang, kalau lah nih, kita nih masyarakat biasa melaporkan ada ini kasus korupsi nih. Kita melaporkan orang nih. Bukan hanya korupsi, ini perampasan aset bukan hanya korupsi. Iya, artinya kita melaporkan nih. Tidak benar. Penghasilannya tidak benar nih. Nah, kira-kira kalau kita melapor ini Bang, bagaimana keamanan atau kepastian hukum kita sebagai pelapor gitu Bang? Jadi masyarakat ini diberi hak di rancangan undang-undang perampasan aset ini
bahwa dia bisa mengadakan melaporkan, Iya. ya bisa melaporkan entah kepada kepolisian atau kejaksaan atau KPK. Iya. Dan haknya dia dilindungi. Oh, dilindungi ya. Dilindungi. Baik secara pidana, perdata Iya, segala macam, Bang. dia tidak bisa dituntut. Oke. Jadi dia punya Iya. hak imunitas itu. Hmm. Diberi hak imunitas oleh undang-undang. Undang-undang perampasan aset ini ya. Supaya kemudian berarti ketika masyarakat menuntut perampasan aset, artinya masyarakat juga berhak untuk melaporkan dan dijamin kebebasannya atau dilindungi oleh undang-undang ini ya, Bang ya. Nah, nih Bang, saya mau nanya Bang, sampai mana sih partisipasi aktif masyarakat kayak Abang kan advokat, maksud saya gini Bang, dalam pembuatan undang-undang itu kan semua kan dilibatkan stakeholder, baik akademisi, saya rasa juga advokat kan punya organisasinya, yang harusnya kan dilibatkan juga untuk hal ini, namanya kan orang Abang kan penegak hukum juga kan. Udah sampai mana keterlibatan publik dalam menilai rancangan undang-undang ini? Yang saya amati sampai hari biasanya begini, kalau ada rancangan undang-undang, misalnya ada di balik ya, prolegnas. Nah, kalau memang itu akan dibahas, mesti kan ada RDPU. Iya, betul. Jadi beberapa kelompok masyarakat itu diundang untuk memberikan masukan. Kira-kira poin-poin apa? Sampai hari ini belum ya? Saya belum pernah mendengar itu kalau sudah akan memulai pembahasan tentang RUU perampasan aset itu. Nah, buat saudara-saudara DPR, tolong didengar supaya masyarakat dilibatkan. Karena memang bahkan di yang Abang bilang ini tadi dari zaman Jokowi, kalau nggak salah baru-baru kan statement itu Jokowi. Udah 3 kali beliau menyampaikan ini ke DPR. Dan waktu Mahfud MD juga sebagai Menko, seperti katanya ya, itu sudah menemui titik terang dan hampir dibahas ini. Tapi sampai sekarang nggak ada dibahas. Dan ini dimasukkan di Prolegnas 2025. Dimasukkan sekarang. Pertanyaan apa? Menurut Abang nih, mau dibahas nggak ini? Atau kalaupun dibahas akan hilang sendiri lagi, Bang? Berarti akan dibahas maksudnya 2026 kan? Iya. Artinya. Ya. Tapi sebagai masyarakat juga sangat berharap itu dibahas ya, bukan hanya masuk kata-kata prolegnas lantas dibiarkan hilang begitu. Tapi ini info A1 enggak dari Bung? Apa? A1 ini memang. Iya, memang itu muncul. Itu prolegnas 2025 loh. Saya memuji sampai mana ketajaman bertanya, Bang. Ternyata satu informasi. Ya memang RUU ini harus dikawal. Ya, itu. Jadi masyarakat memang harus mengawali ini. Artinya terus agar supaya meminta DPR harus segera membahas ini. Iya betul. Nah, aku mau bahas secara teknis Bang, sebelum waktu kita nanti berakhir ini. Mau teknis banget nih. Pasal mana yang Abang nggak setuju dan pasal mana yang paling setuju? Kalau saya lihat secara keseluruhan sih oke. Oke Bang ya. Tapi memang saya lihat ada, saya lupa pasalnya ya. Agak tumpang tindih dan KUHP ya. Wah, ini tumpang tindih Bang. Agak apa itu Bang contohnya? Jadi begini, bagaimanapun juga kalau KUHP itu kan mengutamakan tentang hak asasi manusia. Ya. Hak asasi manusia itu harus dilindungi, ya kan? Nah, jadi kalau KUHP itu kan menganut asas praduga tak bersalah, ya kan? Jadi kalau orang itu hanya diduga, kan harus dihargai hak asasinya. Iya. Kalau undang-undang perampasan aset ini enggak emang Bang? Kan kadang-kadang udah diduga aja udah bisa dirampas. Oh gitu. Jadi kalau artinya begini Bang, perbedaannya gini. Kalau undang-undang korupsi itu kan dirampas ketika udah ditetapkan tersangka toh? Belum. Enggak, kalau undang-undang korupsi. Oh iya. Betul ya, kan? Betul. Artinya disita maksudnya. Disita udah sementara ketika ditetapkan tersangka kan. Maka dari itu salah satu poin penting menurut saya adalah nanti apakah itu polisi, kejaksaan maupun KPK, yang paling utama itu harus orang-orang yang cukup punya integritas. Nah, maksudku gini Bang, itu yang tadi saya pertanyakan penting Bang. Ini ruang sangat penting nih sebelum kita mengakhiri. Ini paling penting sebenarnya. Kalau undang-undang korupsi itu kan tersangka dulu baru disita. Nah, kalau ini dirampas dulu. Walaupun Abang diduga, saya rampas dulu gitu. Iya. Waduh. Ngeri sekali Bang, walaupun belum terbukti.
belum terbukti. Makanya tadi ada nanti keberatan, bisa ngajukan Iya, keberatan. tapi maksudku itu kan sebenarnya tanda kutip agak menyalahi juga secara prosedural kan, Bang. Iya. Artinya abang belum terbukti, Jadi itu tadi saya sampaikan. udah langsung dirampas. Ini yang sedikit menurut saya agak melanggar hak asasi manusia. Agak bertentangan dengan apa yang diatur dalam KUHP, ya kan? Tapi saya sebagai sebagai warga negara Indonesia setuju dengan itu. Gitu loh. Karena apa? Ada ruang bagi yang mereka yang mendapatkan harta ini dengan cara yang benar, itu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan itu. Bukan keberatan ya. Jadi kalau dia bisa membuktikan itu, bisa kembali itu, Pak. Itu, Pak. Lagi-lagi kita harus apa ya, Bang? Maksudnya harus mempunyai para penegak hukum ini yang punya integritas, Bang. Kalau enggak, Bang, saya rasa ini bahaya sekali, Bang. Bahaya. Enggak, ini saya jujuran aja, Bang, sebagai orang yang menganalisa nih. Bahaya, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa saya bilang tadi pertanyakan lawan dendam politik bisa, Bang? Artinya ini, Bang, saya nih orang kaya, Bang, punya duit lah, bisa saya bilang. Saya mau nyalek nih, ataupun mau calon kepala daerah. Ada yang nggak suka sama saya? Kan prosesnya lama itu, Bang. Nanti, Bang, proses pembuktian bahwa saya mendapatkan uang dari sini. Ya saya rampas saya dulu. Duit saya. Aset saya dirampas dulu. Padahal itu penghasilan saya yang benar loh, Bang. Kan bisa aja kan, Bang, dikriminalisasi. Kenapa nggak bisa, Bang? Itu kan hanya walaupun ada ruangnya ke depan, tapi kan sudah dirampas dulu, Bang. Artinya amunisiku untuk bertanding dalam hal kontestasi pilkada kan selesai barang ini kan, bisa juga kan, Bang, maksud saya gitu. Maka dari itu kan sebenarnya pilkada sekarang ini kan justru rentan dengan korupsi. Iya. Karena apa ya, maaf ya, sekarang untuk bisa mencalon menjadi entah bupati, entah gubernur, bahkan anggota DPR, itu kan memang membutuhkan dana yang cukup besar. Iya. Sehingga yang terjadi sekarang ini apa? Orang yang tidak berkualitas pun bisa jadi dapatkan ada uang. Gitu. Berarti aku tadi salah mencontohkan. Karena saya punya uang mau kampanye kan. Padahal kampanye bukan money politik, Bang, tapi kampanye baliho, billboard itu loh, Bang. Jadi beda pandangan biar supaya nanti masyarakat nggak berpikir, hostnya mau money politik ke depan kan, Bang. Gitu kan. Bang. Saya cuma hanya untuk menganalogikan seperti itu, Bang. Nah, itu loh, Bang, pembahasan yang menarik ya, Bang. Memang waktu kita ya itu loh, Bang, sangat singkat, Bang. Mungkin nanti ada waktu kedua yang akan kita bahas lagi, Bang, lebih spesifik, Bang. Ya. Tapi makasih banyak, Bang, sudah hadir. Ya. Ketua Jumadi. Siap. Di podcast kita hari ini, Bang. Saya mendoakan Abang supaya sehat selalu. Amin. Dan semakin awet muda kelihatannya, Bang. Karena kalau dilihat, Bang, lebih tua host dibanding Abang. Kalau secara wajah. Tapi secara umur, hanya Tuhan yang tahu. Okay. Itu mutlak, kita lebih muda. Ya. Oke. Demikian podcast kita hari ini. Sampai bertemu lagi di topik-topik yang sangat menarik. Bye.